Shalom, shalom, selamat malam pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Malam ini saya akan membahas satu kata yang saya percaya kita tidak pernah suka membahasnya. Tapi kata itu adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dulu dengan mengutip lirik sebuah lagu yang sudah sangat tua. Saya cari-cari musik karaoke-nya, sayang sekali saya tidak menemukannya. Tapi saya akan menyanyikannya tanpa musik. Liriknya sangat dalam, sangat luar biasa. Semoga memberkati kita sekalian. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar hanya sekali saja. Itu artinya kita semua hanya punya satu kesempatan hidup di dunia ini. Dan akan tiba waktunya, jam kehidupan itu akan berhenti tanpa seorang pun bisa menahan. Kata kematian. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengarkan kata ini? Sebagian orang mengatakan, jangan dibahas itu. Kata itu bahkan orang-orang yang sudah mati pun dia tak ingin bahas. Kenapa? Karena dia tidak mau kata itu mendekat kepadanya. Kami orang Batak bahkan punya perkataan yang seperti ini, dodo mana jonok. Ya, jauhlah yang dekat. Artinya apa? Kami menyadari betul kematian itu sangat dekat, tapi kami dengan sengaja jauh-jauhlah itu yang dekat. Kematian selalu datang dengan mengejutkan, seperti pencuri, tidak pernah punten-puntenan, tidak pernah pemberitahuan untuk datang. Dia datang lalu menyergap siapa saja yang memang sudah ditentukan untuk dia sergap, tanpa seorang pun bisa menghindarinya. Kematian, jujur itu selalu menakutkan. Untuk sekedar didengar, dibayangkan, apalagi harus dialami. Walau sejujurnya kalau saya mengalaminya nanti, saya sudah tidak tahu apapun. Tetapi membayangkannya memang sih menakutkan. Karena kematian itu akan membuat kita terpisah dari semuanya. Dari kekasih-kekasih hati kita dan orang-orang yang mengasihi kita. Kita pergi hanya dengan berbalutkan pakaian yang di badan, yang kita pun tidak tahu pakaian yang mana yang akan kita kenakan, yang meskipun kita bisa request, tapi kita tidak akan pernah tahu apakah pakaian yang kita kenakan itu sesuai dengan requestan kita atau tidak. Kita pergi hanya dengan
peti mati mungkin yang terbaik, yang mahal, atau mungkin yang biasa-biasa saja, semuanya tidak tahu. Pokoknya kalau dibayangkan memang mengerikan. Apalagi kalau kita bayangkan itu peti dimasukkan ke dalam tanah yang lahat lalu ditutupi gelap gulita. Kematian, jujur ada begitu banyak orang yang berusaha menghindarinya dengan cara apa saja. Dia berusaha supaya kematian itu tidak bersegera datang kepada dia. Tapi kenyataannya seberapa besar pun usaha kita untuk menghindarinya, ketika Tuhan tetapkan jam kehidupan itu berhenti, maka kita pasti akan berhenti. Kematian. Saya sudah melihat begitu banyak kematian. Dari jemaat, dari orang-orang yang tidak saya kenali, orang-orang yang saya kenali, orang-orang yang saya kasihi, keluarga. Saya sudah melihatnya. Dan yang saya lihat, duka dan air mata selalu saja mengikuti kematian itu. Entah itu karena penyakit, entah itu karena kecelakaan, atau karena apapun, selalu saja seperti itu. Patah bahkan hati beberapa orang ketika dia harus berpisah dengan orang yang dikasihi karena kematian. Memang kalau mengingat semuanya itu, saya pribadi bisa jadi ketakutan. Tapi saya bersyukur mengenal Yesus Kristus dan mengetahui kebenaran tentang kematian lewat firman-Nya. Ketika bahkan yang lebih luar biasa adalah dia sendiri mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya, itu buat saya satu jaminan. Kematian adalah sesuatu yang pasti betul, tetapi kematian itu membawa saya kepada sebuah kehidupan yang baru. Itu pasti. Itu iman saya. Maka ketika saya pribadi selalu berdoa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Bahkan di proposal kematian saya menulis sampai umur 70 tahun. Tapi siapa yang tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan? Yang bisa saya lakukan setiap kali saya mendengarkan ada berita kematian, entah siapapun itu saya kenal atau tidak, saya selalu bilang ke diri sendiri, oh jiwaku, pahamilah bahwa kematian adalah jalan terindah untuk bertemu dengan Tuhan. Firman-Nya dengan luar biasa mengatakan, barang siapa yang percaya kepada dia, meskipun dia sudah mati, dia tetap hidup. Luar biasa bukan? Hidup di mana? Dalam kenangan. Hidup dalam mana? Dalam hati. Hidup dalam ingatan orang-orang yang mengasihi dia dan yang dikasihi. Dia tetap hidup. Dan firman Tuhan yang lain mengatakan, apa aku tidak mau kamu saudara-saudara tidak mengetahui apa-apa tentang kematian, supaya kamu tidak berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang harus saya ketahui tentang kematian? Orang-orang yang mati dalam Tuhan itu ditidurkan. Anda pernah melihat anak kecil dipangku oleh ibunya lalu tidurkan di pundaknya? Seperti itu orang-orang yang mati dalam Tuhan ditidurkan. Sampai waktunya nanti Tuhan membangunkannya kembali. Indah sekali bukan? Indah. Betul memang. Kematian itu mengakhiri semuanya. Tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada keinginan, tidak ada apapun. Tetapi mengimani Kristus membawa saya pada sebuah kebenaran. Kematian itu mengakhiri segala sesuatu di dunia ini, tetapi membawa saya pada segala sesuatu yang baru di kekekalan bersama dengan Tuhan. Kematian selalu pasti menyisakan duka dan air mata. Tetapi mari kita pahami dan kita katakan kepada jiwa kita, mengenal Kristus, kematian itu adalah sesuatu yang indah untuk kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menikmati hidup kita dengan rasa syukur, mengisi hidup kita dengan baik, agar ketika kematian itu datang kita tidak meninggalkan air mata saja, tapi mata air bagi orang-orang yang mengenal dan yang kita kenal. Wabah virus corona rasanya merebut orang-orang dengan begitu cepat. Setidaknya begitulah kalimat salah satu sahabat saya tadi. Cepat sekali bunda, cepat sekali bunda. Tapi sesungguhnya tanpa virus corona pun kematian merenggut kita, merenggut orang-orang yang kita cintai juga seperti itu.
Selalu meninggalkan kejutan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, ya Tuhan ajarlah aku menghitung hari-hari sedemikian agar aku beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita lagi dan lagi mensyukuri hidup kita dan menikmatinya bersama dengan Tuhan selagi jam kehidupan itu masih berdetak. Karena akan tiba waktunya jam kehidupan itu akan berhenti. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan menghibur dan menguatkan mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang karena kematian, dan kita yang masih hidup diingatkan untuk terus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berharga dan mulia. Salam sehat, salam bahagia, semangat dan uhuy.